Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Libra menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Libra yaitu Page of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu sedang berada di tengah pertikaian yang penuh emosi yang saya lihat. Ada banyak suara yang ingin didengar, banyak kepentingan yang ingin diutamakan, tapi semua itu malah membuat suasana semakin panas. Sepertinya ada perselisihan yang tak kunjung selesai. Mungkin karena perbedaan pendapat atau rasa sakit hati yang sudah lama dipendam. Kamu merasa diapit oleh situasi yang menuntut kesabaran luar biasa. Tapi semakin kamu mencoba menenangkan, semakin sulit rasanya. Di sini saya melihat adanya pertikaian keluarga. Selanjutnya ada Three of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu berada dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Bisa jadi ada kata-kata yang keluar tanpa dipikirkan dulu, lalu menyulut api yang lebih besar. Bahkan bukan tidak mungkin ada rahasia keluarga yang akhirnya terbongkar dan mengubah hubungan kalian selamanya. Seperti bangunan yang runtuh dalam sekejap, kondisi keluarga ini mungkin tak akan pernah sama lagi. Ada luka yang dalam, ada kekecewaan yang sulit dihapus, dan ada perasaan hancur karena semua ini terjadi begitu saja. Selanjutnya, ada Two of Swords. Ini menunjukkan dirimu merasa dihianati atau disakiti oleh seseorang dalam keluarga sendiri. Mungkin ada yang berkata sesuatu yang menusuk hatimu, atau ada keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Kamu merasa lelah, terbebani, bahkan ingin menyerah saja dengan semua ini. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk semakin dalam. Mungkin ada perasaan bahwa kamu sudah cukup berusaha, tapi tetap saja yang kamu dapatkan hanyalah rasa sakit dan ketidakadilan. Selanjutnya ada The Shadow Side. Ini menunjukkan dirimu berada dalam ketidakpastian dan kebingungan. Ada banyak hal yang belum terungkap, banyak perasaan yang masih tersimpan. Kamu mungkin sering bertanya-tanya di dalam hati, apakah semua ini hanya kesalahpahaman? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan dariku? Suasana di rumah terasa penuh ketegangan, dan kamu tidak tahu harus mempercayai siapa lagi. Seperti berjalan dalam gelap, kamu mencoba memahami situasi ini. Tapi, semakin dicari jawabannya, semakin sulit rasanya menemukan titik terang. Selanjutnya, ada King of Swords. Kartu ini menunjukkan dirimu merasa kehilangan kebersamaan yang dulu ada di dalam keluarga. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu, tidak ada lagi tawa yang mengisi rumah. Semua orang sibuk dengan perasaan dan kepentingannya masing-masing. Seolah-olah hubungan kalian tak lagi seerat dulu.
Ada perasaan sedih dan rindu akan momen-momen bahagia yang kini terasa jauh. Kamu ingin memperbaiki keadaan, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupan. Kehidupan Libra. Five of Wands muncul sebagai solusi. Untuk menyelesaikan pertikaian ini, kamu perlu menjadi jembatan yang menghubungkan kembali keluarga. Kartu ini menunjukkan bahwa jalan keluar bisa ditemukan dengan meminta nasihat dari seseorang yang lebih bijak, seperti orang tua, sesepuh keluarga, atau bahkan seorang mediator. Gunakan cara tradisional untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin dengan duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di percintaan Libra yaitu The Empress. Ini menunjukkan dirimu merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasanganmu. Kamu mulai curiga dengan sikapnya yang berubah. Perkataannya yang terdengar tidak meyakinkan atau kebiasaannya yang tiba-tiba berbeda dari biasanya. Ada firasat bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu, dan semakin kamu mencoba berpikir positif, semakin banyak tanda-tanda yang membuatmu ragu yang saya lihat. Di sini saya melihat kamu curiga dengan pasangan. Selanjutnya, ada The High Priest. Ini menunjukkan dirimu terjebak dalam rasa curiga yang semakin lama semakin kuat. Pikiranmu dipenuhi oleh kemungkinan buruk, seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di belakangmu. Kamu merasa dikendalikan oleh rasa takut kehilangan atau dikhianati. Perasaan ini mengikatmu, membuatmu sulit berpikir jernih yang saya lihat. Bahkan, bisa jadi kamu mulai mencari-cari bukti hanya untuk memastikan bahwa kecurigaanmu itu benar. Selanjutnya ada Four of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu merasa kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang kamu inginkan dari pasanganmu. Setiap kali kamu mencoba bertanya, dia menghindar atau menjawab dengan setengah-setengah hati. Mungkin dia tidak menyadari betapa besarnya dampak dari sikapnya ini terhadapmu. Kamu hanya ingin kejelasan, tapi yang kamu dapatkan hanyalah ketidakpastian. Selanjutnya ada The Hanged Man. Ini menunjukkan dirimu perlu mendengarkan intuisi. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, mungkin memang ada sesuatu yang belum terungkap ya. Namun, kamu juga perlu membedakan antara kecurigaan yang beralasan dan ketakutan yang tidak berdasar. Hati kecilmu tahu jawabannya, tapi kamu perlu waktu untuk benar-benar memahaminya. Selanjutnya ada Knight of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu berada di persimpangan. Kamu harus memutuskan apakah akan terus membiarkan rasa curiga ini menguasaimu atau mencoba memperbaiki komunikasi dengan pasanganmu. Jika kamu terus diam dan hanya menyimpan semuanya sendiri, hubungan ini bisa semakin dingin ya. Namun, jika kamu terlalu memaksa mencari jawaban, bisa jadi justru akan menimbulkan masalah baru. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. The Moon muncul sebagai solusi. Jalan keluar dari rasa curiga ini adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Ini menunjukkan bahwa kamu harus mengungkapkan perasaanmu dengan jelas tanpa menyudutkan pasangan. Jika ada yang mengganjal, tanyakan secara langsung. Jawaban yang kamu dapatkan mungkin tidak sesuai harapan, tapi setidaknya kamu akan mendapatkan kebenaran.
Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan. Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di keuangan Libra yaitu Ace of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan boros pasangan. Di sini saya melihat bukan kamu yang boros, tapi pasanganmu. Dia sering mengeluarkan uang tanpa berpikir panjang, membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Awalnya, mungkin kamu menganggap ini bukan masalah besar, tapi lama-kelamaan dampaknya semakin terasa. Di sini saya melihat pasangan boros yang merusak keuangan. Selanjutnya ada Five of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu mulai merasa tertekan secara finansial. Akibat kebiasaan boros pasanganmu, kamu mulai merasa sulit menyeimbangkan keuangan. Mungkin ada kebutuhan penting yang harus dikorbankan, atau bahkan ada tagihan yang terpaksa ditunda. Kamu merasa sendirian dalam menghadapi ini. Seolah-olah pasanganmu tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Selanjutnya, ada Queen of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu kehilangan kendali atas keuangan rumah tangga. Seharusnya ada aturan yang jelas tentang bagaimana uang harus dikelola, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pasanganmu mungkin merasa bebas menghabiskan uang tanpa mempertimbangkan akibatnya, dan kamu merasa tidak berdaya untuk menghentikannya yang saya lihat. Selanjutnya di kartu keempat ada Queen of Cups. Ini menunjukkan dirimu mulai merasa jenuh dengan situasi ini. Kamu lelah terus-menerus mengingatkan pasangan, tapi dia tetap saja mengulangi kebiasaannya. Seolah-olah semua kata-katamu tidak didengar. Kamu mulai berpikir, apakah ini sesuatu yang harus aku terima, atau masih ada harapan untuk mengubahnya? Selanjutnya, di kartu terakhir muncul The Emperor. Kartu ini menunjukkan dirimu akan mengalami perubahan besar dalam cara mengelola keuangan. Ini bisa berarti kamu harus mengambil langkah tegas ya, brother. Seperti membuat aturan yang lebih ketat atau bahkan membatasi akses pasangan terhadap uang untuk sementara waktu. Baik, kita akan melihat solusi dari keuanganmu. Debt muncul di dalam solusi. Jalan keluar dari masalah ini adalah mengambil kendali penuh atas keuanganmu. Buatlah anggaran yang jelas, tentukan batas pengeluaran, dan jika perlu, bicarakan dengan pasangan tentang pentingnya menabung ya. Di sini kartu kematian muncul sebagai solusi, bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah kamu harus mengambil kendali penuh. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Libra dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya, saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Karma. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, takdirmu sudah tertulis dan keberuntungan besar sedang mendekat kepadamu. Akan ada kejutan yang tidak kamu duga. Sesuatu yang mungkin sudah lama kamu harapkan akhirnya akan datang kepadamu. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Libra dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkannya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Seven of Cups. Berikan saya
waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu, jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Libra, semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Libra, hidup ini selalu punya tantangan, tapi kamu punya kekuatan untuk melewatinya. Tetaplah percaya diri, karena keberuntungan sedang berpihak padamu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.